Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Motia Salma, mahasiswa UINFAS Kota Bengkulu dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 23310046 dari mata kuliah Public Relations. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang media public relations serta contoh kasus yaitu rebranding Ibu Kota Nusantara atau yang disebut dengan IKN. Nah teman-teman, kalian pernah dengar nggak istilah media public relations? Atau sebenarnya nih sering kita lihat, tapi belum sadar itu bagian dari strategi komunikasi. Nah jadi, media public relations adalah sarana untuk digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik, guna membangun citra positif dan menjalin hubungan yang baik. Nah dalam konteks pemerintahan, media PR sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menyampaikan kebijakan secara efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang kasus IKN. Nah, kalau kita lihat nih lebih dalam, sebenarnya pembangunan IKN ini bukan sekedar memindahkan ibu kota saja, tetapi pembangunan ibu kota Nusantara ini merupakan simbol transformasi nasional Indonesia. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah menuju negara maju. IKN ini dirancang sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan konsep Green and Sustainable City. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai respon-respon publik yang mendukung maupun yang mengkritik. Nah, jadi oleh karena itu strategi komunikasi melalui media public relations menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan opini publik, membangun legitimasi, dan menarik investasi global. Lalu bagaimana ya pemerintah menyampaikan semua informasi ini ke publik secara efektif? Yuk simak lebih lanjut. Nah jadi, pemerintah menggunakan berbagai strategi media public relations yang terbagi dalam beberapa pendekatan. Yaitu, yang pertama, adanya kampanye digital. Pemerintah melakukan kampanye digital secara masif melalui media sosial dengan hashtag seperti IKN Nusantara. Kampanye ini menekankan konsep Smart for City, yaitu kota pintar, yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua itu ada pelibatan influencer dan media nasional. Nah, pemerintah ini mengundang influencer, akademis, dan jurnalis untuk melakukan city visit langsung ke lokasi IKN. Yang ketiga, itu ada event dan forum global IKN juga dipromosikan menjadi berbagai forum internasional dan forum investasi dunia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing dan memperkuat citra Indonesia di tingkat global. Nah, jadi strategi ini merupakan bagian dari nation branding, yaitu upaya membangun identitas dan reputasi Indonesia di mata dunia. Namun, dalam praktiknya, strategi ini tentu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan komunikasi publik dalam proyek IKN cukup kompleks, diantaranya adalah: pertama, adanya kritik dari aktivis lingkungan terkait kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem di Kalimantan. Kedua, muncul isu transparansi dana, terutama terkait penggunaan anggaran negara dibandingkan dengan investasi swasta. Ketiga, dinamika politik yang memicu skeptisme publik, terutama karena proyek ini sering dikaitkan dengan agenda politik menjelang pemilu. Keempat, adanya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial yang dapat memicu opini negatif di masyarakat. Nah, semua ini, tantangan ini membuat peran media public relations menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas komunikasi publik. Dari sini kita bisa melihat nih bahwa tidak semua strategi komunikasi memberikan hasil yang sama. Nah, jadi evaluasi terhadap strategi public relations, pemerintah menunjukkan adanya pencapaian yang cukup signifikan, seperti meningkatkan eksposur positif dan penguatan legitimasi di tingkat global. Namun, dari sisi model komunikasi, masih terdapat kritik bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya menerapkan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah lebih mengarah pada two-way symmetrical model, yaitu komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan melibatkan partisipasi publik. Nah, selain itu, pemerintahan juga
perlu meningkatkan transparansi informasi agar dapat mengurangi hoaks serta membangun kepercayaan masyarakat secara lebih kuat. Perbedaan kasus terlihat dari cara komunikasi dilakukan. Apakah hanya satu arah atau sudah melibatkan interaksi dengan publik? Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kita bisa memahami nih bahwa media public relations memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan citra, terutama dalam proyek besar seperti IKN. Strategi yang tepat serta komunikasi yang transparan dan dua arah akan sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga kepercayaan publik. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan materi media public relations dan contoh kasusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.